Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan thank you banget, udah banyak sekali requestan yang masuk, requestan kalian keren-keren. Hari ini kita akan membahas TokenFi sama Ondo Finance, dua project yang sama-sama berada di sektor real world asset ya. Jadi thank you banget yang udah request. Ini Bang DS dan juga Bang Boxer. Ya Boxer apa nih, Boxer Scania ya itulah. Jadi kita akan langsung masuk ke pembahasannya. TokenFi hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp900 ya, di mana marketnya turun hampir 11% di perdagangan hari ini. Ada something yang terjadi pada TokenFi dan baru aja beritanya update. Dan juga kalau kita lihat sih dari supply token ini masih terbilang kecil ya, baru 10%, baru 1 miliar token beredar, sementara supply maksimumnya sekitar 10 miliar token. TokenFi sendiri merupakan sebuah produk atau project yang dibikin oleh Floki Inu. Floki, teman-teman tahu, adalah sebuah project meme coin dengan tema anjing. Dan dia bikin salah satu project lainnya, yaitu ada project dari TokenFi ini dan juga ada Cat, project terbaru mereka. Nah, ngomong-ngomong nih, ada something yang terjadi pada project dari Cat ini. Jadi pada singkatnya adalah Cat itu bakalan launching di TokenFi Launchpad. Teman-teman, jadi token CAT ini bakalan launching. Nama tokennya adalah Simmons CAT Token. Ya, itu bakalan listing di TokenFi Launchpad. Namun katanya ada semacam kejahatan yang terjadi. Ya, mengacak-acak lah bisa dibilang seperti itu. Padahal kalau kita lihat dari beritanya, Floki ini akan join dengan Binance untuk memberikan airdrop ya berupa token CATs untuk kepada holder Floki Inu. Nah, dari berita terbaru yang aku dapat, yang mana beritanya? Oke, beritanya yang ini teman-teman. Important update about the Simon Cat pre-sale. Jadi kita langsung aja lihat translate-nya ya. Jadi pertama-tama kami ingin meminta maaf dengan tulus dengan turunnya pra penjualan Simmons Cat setelah meninjau data secara ekstensif tentang agresifnya beberapa pelaku kejahatan mencoba mempermainkan dan merusak harga pra penjualan. Kami menyadari bahwa cara terbaik untuk memberi hukuman kepada mereka adalah dengan membatalkan pra penjualan token. Jadi ini merupakan sebuah faktor kenapa harga token mengalami penurunan. Ya, jadi yang sebelumnya sudah beli TokenFi ya itu melakukan penjualan. Jadi gini, platform dari TokenFi itu kan menyediakan Launchpad, teman-teman. Mereka mendukung project Launchpad. Nah, bagi mereka yang sudah punya token dan juga Floki itu akan berpeluang mendapatkan airdrop berupa token CATS tersebut. Nah, masalahnya adalah orang-orang yang pengen dapetin token CATS itu ya, yang mau ikut di fase pre-sale awalnya, itu harus hold token TokenFi dulu. Akhirnya mereka beli tuh di hari sebelumnya. Ternyata ketika di hari harusnya launching, ada yang berusaha memanipulasi harga dari CATS ini. Impact-nya apa? Impact-nya investor pada kecewa, dan akhirnya yang sebelumnya investor-investor ini sudah membeli token ya TokenFi itu akhirnya melepas TokenFi mereka dijual, teman-teman, karena ya mereka merasa mereka tujuannya adalah untuk hold untuk dapatin token CATS ini di pra perdagangan ya, tapi ternyata gagal, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada kekecewaan yang terjadi terhadap project dari token ini. Jadi singkatnya gitu. Dan kalau kita melihat dari pergerakan beberapa koin, sebenarnya hari ini itu lumayan altcoin pada naik, teman-teman ya, meskipun ada yang naik tipis disebabkan karena BTC dominance yang belum mengalami kenaikan signifikan. Kalau kalian perhatikan beberapa koin kayak Celestia, kemudian WLD, terus juga ada Ondo Finance, dan juga beberapa token yang lain itu saat ini sedang mengalami rally, meskipun kenaikannya juga nggak terlalu signifikan. Namun si TokenFi ini agak lain, teman-teman. Dia justru malah drop ya di perdagangan 24 jam terakhir. Itu karena kekecewaan para investor. Namun secara fundamental kalau kita melihat TokenFi ini saat ini sudah join di member dari ERC 3643. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan leading standard the tokenization of real world asset.
Jadi ini merupakan salah satu platform yang sudah didukung oleh Ethereum untuk menyediakan tokenisasi. Tokenisasinya berupa apa? Nah, berita terbarunya mereka sedang melakukan research terkait dengan tokenisasi kopi, komoditi ya, berupa kopi. Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin ini yang udah biasa trading di forex pasti tahu ada beberapa komoditi yang bisa diperdagangkan seperti ada emas, oil, terus juga ada metal-metalan ya, ada kopi, ada apa namanya, coklat, kakao dan lain sebagainya. Nah, itu bisa saat ini ditokenisasi oleh TokenFi. Jadi ini sebenarnya sedang dibahas sih terkait dengan beberapa negara yang mempunyai varian kopi yang tentunya untuk melindungi aset mereka, ya kan? Jadi dari volatilitas dari harga. Nah, kenapa tidak kalau pohon kopi itu bisa ditokenisasi oleh mereka, itu oleh TokenFi. Dan ini tentu saja punya tujuan untuk melindungi. Ya, seperti judulnya, tokenizing coffee could be the key to farmer independence. Jadi, ceritanya adalah mereka pengen untuk mentokenisasi dari pohon-pohon yang ada di berbagai macam negara ini, seperti di Kenya, Kolombia, Ethiopia, dan lain sebagainya. Ini masih berupa kayak apa ya namanya, research teman-teman. Mereka belum melakukannya secara aktif dan kemungkinan mungkin akan bisa diaplikasikan ya sebagai salah satu project real world asset. Nah, kedepannya tokenized individual tree ini bisa dipraktekkan ya. Jadi setiap pohon, tiap batang pohon itu dihargai dan bisa ditokenisasi, disimpan data-datanya di blockchain. Kemudian token-token tersebut tentu saja akan bisa menghasilkan yield gitu. Tapi ini menurut saya masih cukup rumit untuk pengaplikasiannya karena kan yang namanya pohon itu bisa mati. Teman-teman, gimana kalau pohonnya mati? Apakah aset tersebut bakalan hilang? Ya, maybe seperti itu ya. Jadi, ya ini salah satu research yang mereka lakukan sih sebenarnya. Nah, kita ngomong-ngomong lagi tentang harga ya, teman-teman. Saat ini TokenFi sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange kayak Bybit, Get.io, Bitfinex, KuCoin, Maxi, BingX, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas sebenarnya masih bisa growth sih. Andai kata dia mampu atau mau disupport oleh beberapa exchange besar kayak dari Binance ataupun Coinbase. Itu akan sangat-sangat bagus untuk project TokenFi ke depannya. Oke, kita akan berbicara tentang price action. Cara pergerakan harga, TokenFi udah turun lumayan signifikan. Kalau kalian perhatikan, pergerakan harganya ini saat ini sedang berada di area support, kisaran 0,058. Level support ini merupakan level sideways-nya selama bulan Juli sampai Agustus ini. TokenFi selama ini bergerak di antara range 0,9 sampai dengan 0,09 sampai dengan 0,04. Ya, bergerak dalam proses yang cenderung stabil di level tersebut. Apakah sudah ada indikasi pembalikan arah? Kalau kita melihat dari time frame daily, sebenarnya sinyalnya udah mulai muncul. Kalau kita lihat dari sini ya, ini merupakan sebuah pola bullish divergence yang pelan-pelan tercipta pada TokenFi. Ekspektasi kita semua tentu saja adalah sebuah recover harga, teman-teman. Volume perdagangan lumayan bagus, tapi sayang sekali dari smart money-nya masih cenderung kecil. Sepertinya ini memang impact daripada kondisi market crypto yang agak lesu belakangan. BTC dominance sebenarnya di perdagangan jangka pendek ini cukup mendukung karena belum ada terjadi kenaikan yang signifikan lagi. Sehingga beberapa altcoin sebenarnya punya momentum. Hanya saja kalau kita melihat lagi dari pergerakan TokenFi ini kayak kurang kuat untuk buyer pompa harganya naik. Beberapa waktu ketika kita melihat di time frame 4 jam, pergerakan dari TokenFi ini lumayan volatile. Dan itu ditunjang oleh smart money yang tidak konsisten. Ini smart money ada masuk, mereka aktif trading hanya berlangsung selama kurang lebih 12 jam, ya, memompa harga TokenFi naik dari kisaran 0,035 sampai dengan 0,07, dan akhirnya dibuang lagi barang, ya, smart money nggak aktif, harganya langsung turun. Kemudian smart money langsung pompa balik, teman-teman, cuma berlangsung sekitar nggak lama sih ini, paling cuma 12 jaman juga. Ya, harganya naik lagi, tapi akhirnya dibanting lagi turun. Jadi buyer masih ragu-ragu sebenarnya untuk pompa harganya terlalu lama.
teman-teman. Jadi buat scalping jangka pendek, level 0,056 cukup menarik buat teman-teman, let's say yang pengen scalping. Lalu apakah kedepannya TokenFi akan menarik atau tidak? Nah, di sini kita lihat lagi ya dari market cap-nya. TokenFi bukan tergolong koin dengan market cap yang besar. Market cap-nya cenderung kecil menuju menengah. Ya, ada di 900 miliar rupiah atau di peringkat 481 di CMC. Jadi market cap-nya kecil, volatilitasnya pun cenderung tinggi dan bisa dimanipulasi pergerakan harganya. Selama TokenFi belum listing di exchange besar kayak Binance dan Binance dan juga Coinbase, saya rasa si TokenFi ini masih akan punya peluang mendapatkan likuiditas yang lebih besar, exposure yang lebih besar. Untuk saat ini, ya 0,056 menarik untuk teman-teman perhatikan. Ya, siapa tahu ada yang pengen akumulasi, saya rasa di level tersebut cukup interesting. Tapi kalau secara project real, untuk real world asset, TokenFi masih belum, teman-teman, masih belum. Itu kalau kita lihat dari fundamental. Nah, beda kalau kita berbicara tentang Ondo Finance. Karena kita akan bahas Ondo ya. Hari ini Ondo diperdagangkan di kisaran level 11.300 rupiah. Ondo sudah naik sekitar 3,3%. Teman-teman pasti tahu di channel ini kita sudah bahas Ondo sejak lama. 9 bulan lalu bahkan kita sudah sempat bilang bahwa Ondo ini salah satu project real world asset tokenisasi yang real. Disupport langsung, produknya ada, dan bisa dibilang diminati oleh banyak investor besar. Kita juga selalu update dia berkala 6 bulan, 4 bulan, 2 bulan terakhir, dan sekarang kita akan bahas lagi tentang Ondo Finance. Ondo Finance merupakan salah satu penyedia layanan tokenisasi, khususnya tokenisasi dari obligasi pemerintah Amerika Serikat. Mereka ada join dengan beberapa venture capital besar. Mereka juga didukung oleh SEC, kemudian Bank of America, BlackRock, dan juga perusahaan-perusahaan besar seperti Morgan Stanley, Injective, Coinbase. Ya, masih banyak lagi, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini salah satu project RWA yang benar-benar nyata. Kita update aja ya, kita nggak akan ulang dari awal. Ondo Finance itu belakangan ada kerjasama banyak dengan Mantra. Mantra ini adalah salah satu project RWA juga, DeFi juga, yang mana mereka juga menyediakan yang namanya stablecoin baru. Ada USDY, ada OUSG, teman-teman. Jadi ada USDY, ada OUSG. Jadi produk-produk tokenisasi ini tentu saja mereka disupport oleh regulator, termasuk juga oleh banking yang cukup kuat ya. Nah, belakangan mereka ada join untuk deposit USDC mereka dan akan mendapatkan earn karma sebagai daily accrual. Ya, ini berlaku untuk mereka yang invest di token Ondo, dan juga USDY. Jadi kolaborasi yang dilakukan oleh Mantra sama Ondo ini merupakan salah satu kolaborasi yang bagus untuk perkembangan daripada real world asset. Ondo juga dikabarkan sudah listing di beberapa exchange, di beberapa perpetual account, termasuk juga dia ada listing di OKX ya kemarin, harganya sempat mengalami sedikit kenaikan. Namun Ondo ini belum listing di exchange-exchange yang besar. Untuk unlock token, Ondo akan ada unlock sekitar 147 hari ke depan atau di tanggal 18 Januari 2025 dengan jumlah unlock yang sepertinya nggak terlalu gede sih. Jadi untuk token Ondo ini cenderung bakalan stabil sampai 3 bulan ke depannya. Dilihat dari berita technical, beberapa analis mengatakan bahwa potensi dari Ondo Finance ini sedang membentuk descending broadening wedge pattern dan kemarin sudah kena level support ya dan potensial untuk mantul di harga tersebut. Kemudian dari berita yang lain juga Ondo sempat melakukan pemindahan aset sekitar 95 juta US dollar ke build milik dari BlackRock. Jadi ini menunjukkan bahwa project dari real world asset ini benar-benar mereka treat dengan sebaik-baiknya dan dana dari investor benar-benar mereka coba untuk jaga sehingga mereka daripada mereka yang simpan sendiri ya kan mending didiversifikasi ke salah satu produk dari BlackRock. Jadi ya produk real world asset yang beneran nyata. Kemudian kalau kita lihat dari mereka punya maksimum supply itu sebanyak 10 miliar Ondo ya maksimum supply-nya, sementara yang beredar sekitar 1,39 billion Ondo. Jadi 1,3 miliar Ondo. Nah, ini supply-nya mirip seperti si TokenFi, cuma yang membedakan adalah harga. Ya, TokenFi ditakar cuma harganya 900-an perak, tapi Ondo bisa ditakar sampai 11.000. Ya, teman-teman bisa menilai sendiri apa yang sedang terjadi, teman-teman.
Untuk exchange, Ondo sudah listing di Coinbase, OKX, Bybit, Upbit juga sudah. Jadi kita tunggu dia listing di Binance ya. Itu sih dari beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan untuk Ondo. Untuk berita terbarunya, aku perhatikan di Twitter nggak terlalu banyak sentimen ya. Bahkan Ondo sedikit sekali nge-tweet di bulan Agustus ini. Gitu, jadi so far projectnya masih jalan dan nggak ada masalah. Kalau kita bicara secara teknikal, Ondo Finance ya kemarin sempat sempat drop teman-teman ke kisaran area sampai $0,5 ya. Setengah dolar akhirnya rebound balik lagi naik ke 0,67 dan sekarang diperdagangkan di kisaran 0,37. Lumayan, potensial Ondo Finance adalah recover. Kalau kita lihat dari MACD lumayan mendukung, smart money juga lumayan kosong. Smart money-nya belum terlalu interesting untuk saat ini. Dilihat dari time frame daily pun kecil dan di time frame 4 jam pun kosong, teman-teman. Ondo masih dibiarkan bergerak seperti tanpa nyawa ya. Jadi pergerakan yang kenaikannya ini kopong sebenarnya. Candlenya kecil-kecil dan belum ada indikasi wheels niat untuk ngepump. Kesempatan bagi teman-teman yang pengen untuk akumulasi di level atas area 0,66 bakalan sangat-sangat menarik untuk kalian perhatikan buat Ondo Finance. Secara teknikal sebenarnya level 0,066 merupakan area level support yang cukup kuat untuk Ondo. Belum tentu Ondo bakalan langsung recover, tapi saya melihat level tersebut adalah level yang bakalan di respect untuk Ondo. Teman-teman, volume perdagangan biasa aja. Terus MACD pelan-pelan mencoba buat recover. Kalau dari saya sih berbicara tentang investing buat teman-teman yang memang tertarik pada Ondo dan mungkin melihat prospek jangka panjangnya Ondo ini bakalan sangat kuat. Saya rasa yang mau cicil di harga sekarang juga masih terbilang oke sih, nggak ada masalah teman-teman. Ya itu sih paling kalau teman-teman nanti ada koreksi ya, siapa tahu setelah video ini dibuat ada berita negatif terkait dengan Ondo, level $0,5 menjadi level yang benar-benar oke, teman-teman. Jadi level sekarang lumayan bagus, tapi kalau bisa dapat di $0,5 itu cenderung ya level psikologi ya, teman-teman. Itu harga yang cantik sekali sih kalau teman-teman bisa dapat di harga tersebut. Namun apapun itu, saya melihat Ondo cukup bagus secara fundamental dan secara teknikal dia belum terlalu bergerak naik ya. Paling untuk level resistance, andai kata nanti trennya bagus atau ada sentimen bagus, bisa diperhatikan area 0,82 sebagai resistance terdekat untuk Ondo, dan resistance kuatnya justru ada di kisaran $1 level psikologi untuk Ondo Finance. Oke, gitu aja karena saya mau datang ke acara Coinvest. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri, makasih.